Bidan itu pelayan atau harus dilayani? Jadi pelayan. Pada dasarnya profesi bidan adalah profesi melayani masyarakat. Apakah profesi melayani itu sesuatu yang tidak baik? Tentu saja tidak. Ya, pasti itu adalah profesi yang sangat baik dan bahkan sangat mulia. Dan berkat bidanlah banyak sekali anak-anak bangsa Indonesia ini menjadi sukses, terselamatkan, lalu kemudian di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang besar. Di tangan Teteh semuanya mereka bisa dilahirkan ke muka bumi berkat bantuan para bidan di Indonesia. Dan next ke depan Teteh yang ada di depan saya, teman-teman yang ada di depan saya insya Allah juga akan membantu persalinan rakyat Indonesia. Dan dari persalinan itu akan melahirkan generasi-generasi bangsa yang bisa membangun negara Indonesia insya Allah. Kita mulai dengan satu pertanyaan. Yang bisa jawab langsung dapat silver queen gitu ya. Mohon maaf, saya harus berputar-putar ya. Karena kalau saya di depan saya grogi sama Bu dosen gitu ya. Bu dosen gitu. Oke. Satu pertanyaan. Setelah lulus, apa cita-cita kalian? Acungkan tangan. Setelah lulus kalian mau ngapain? Mau di rumah? Mau nikah? Gitu. Mau kerja? Mau kerja jadi apa? Di mana dan apa mimpinya? Kerjanya pengen di rumah sakit. Oke, kerja pengen di rumah sakit. Oke, kita langsung kasih silver queen gitu ya. Oke. Kasih tepuk tangan buat tetehnya. Menurut teman-teman, bidan yang sukses itu bidan yang kayak gimana sih? Ada yang bisa menjawab? Bidan yang sukses itu bidan yang kayak gimana? Oke, teteh. Walaupun dipaksa nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang sukses itu butuh dorongan orang lain, betul nggak? Betul gitu ya. Oke, bidan yang sukses itu kayak gimana sih teh? Membantu orang banyak. Mendefinisikannya agak susah. Punya banyak pasien, sakit hamil, terus punya klinik sendiri. Oke, 100% tes 100.000 buat Bu dosen. Oke ya, terima kasih ya. Walaupun jawabannya dibantu oleh Bu dosen, nggak apa-apa. Kalau Bu dosen itu nggak usah ditanya lagi karena beliau sudah jadi profesi, sudah punya praktek sendiri gitu ya. Nah kira-kira menurut teman-teman, coba acungkan tangan. Kalau suksesnya jadi bidan itu adalah ASN, silakan. Yang merasa kalau sukses saya jadi bidan, kalau saya sukses jadi bidan berarti saya harus jadi ASN. Acungkan tangan. Ada yang berpendapat kayak gitu di sini? Acungkan tangan. Jangan malu, nggak apa-apa. Itu menjadi doa. Silakan acungkan tangan. Yang merasa kalau jadi dosen, kalau jadi bidan sukses itu harus jadi ASN. Silakan acungkan tangan. Yang merasa kayak gitu. Satu. Jadi PNS, ASN itu PNS ya. Ya, silakan acungkan tangan yang merasa kalau jadi bidan sukses itu harus menjadi PNS. Acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Berarti sisanya siap menjadi bidan-bidan yang terampil, punya praktek di rumah dengan melayani 20 sampai 30 pasien per hari gitu ya. Amin. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kira-kira kalau teman-teman misalkan ya PNS, saya ingin itu gaji istri saya jadi ASN ya segitulah gitu ya. Tapi kalau saya hitung-hitung, saya coba cari tahu tentang bidan gitu ya. Misalkan dia sehari bisa menerima pasien misalkan 20 orang, katakanlah dikali 70.000 ya, atau 75.000 kan, atau 100.000 lah yang orang-orang. Oh, 20.000. Serius? 50 ya? Nah, katakanlah 50.000 ya. Karena bidannya punya kapasitas yang hebat. Kalau 20 pasien, ya, kalau kita buka praktek di rumah,
Dengan 20 pasien, kira-kira pasiennya ibu-ibu hamil aja, anak-anak atau warga secara umum? Campur-campur ya. Kalau 50.000 berarti dikali 20 1 juta. Modal obat berapa? Ya 200.000 ya. Berarti sudah untung 800.000. Dikali berapa? 30 hari. Jadi berapa? 24 juta. Kira-kira besar ASN apa besar buka praktek di rumah? Buka praktek ya. Tapi di sini yang ngacung cuma 5 orang atau 7 orang yang ingin jadi ASN, sisanya insya Allah akan buka praktek gitu ya. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu sebenarnya definisi sukses itu apa? Ada yang bisa menyampaikan nggak? Apa itu sukses? Sebelum saya bacakan, definisi sukses menurut orang terkaya di dunia, orang nomor 2, nomor 3, nomor 4 di dunia. Sukses itu apa sih? Coba sukses itu apa? Ada yang bisa bantu jawab? Apa itu sukses? Keberhasilan. Berhasil dalam hal apa? Dalam hal apapun. Cita-cita betul, pekerjaan betul. Ya, kita coba selaraskan pemikiran kita. Sukses itu adalah mencapai apa yang kita cita-citakan. Kalau tidak tercapai, sakit hati nggak? Sakit hati gitu ya. Tapi karena kita seorang muslim, maka tidak boleh sakit hati. Nanti kita bahas lebih dalam. Kita akan bacakan dulu. Sukses ini modelnya aneh-aneh ya, dan lain-lain. Yang pertama dari Warren Buffett. Sukses itu kita dicintai oleh orang lain. Ini orang pernah menjadi orang terkaya kedua di dunia. Menurut dia, sukses itu adalah kita dicintai orang lain. Ya, bayangkan orang yang paling kaya, duitnya ratusan miliar, gitu kan? Mungkin dia bisa jalan-jalan atau beli kapal pesiar dan sebagainya. Tapi menurut dia, sukses itu sederhana, dia bisa dicintai oleh semua orang. Ya, itu sukses, definisi beliau. Kemudian Bill Gates, tahu Bill Gates? Ya, pencipta Microsoft, gitu ya. Kalau kalian mau main komputer, yaitu penciptanya adalah Bill Gates. Apa kata Bill Gates sukses itu? Adalah menolong orang lain. Ya, sukses itu menolong orang lain. Bill Gates itu hartanya juga gak kira-kira. Dia hampir mungkin 100-200 miliar hartanya diberikan kepada fakir miskin, kepada lembaga kanker dunia. Dan dia punya satu yayasan, di mana yayasannya itu dia ajak orang-orang terkaya, di antaranya Warren Buffett, di antaranya si Mark yang memiliki Facebook, ya, diajak, kemudian dikumpulkan uang sampai ratusan miliar, kemudian dia pakai membantu orang. Menurut dia, sukses menurut Bill Gates adalah bisa membantu orang lain. Yang pertama tadi dicintai orang lain, kemudian yang kedua adalah bisa membantu orang lain. Itu sudah kesuksesan menurut orang yang kaya raya, gitu ya. Jadi tidak melulu soal uang. Lalu kemudian Richard Branson, pendiri Virgin, saya juga nggak tahu perusahaannya. Bahagia itu identik dengan kekayaan, punya kapal pesiar, jet pribadi dan rumah mewah. Ya. Jadi si Richard Branson ini dia punya jet pribadi, dia punya kapal pesiar. Tahu nggak harga kapal pesiar berapa? Kurang lebih 1 triliun. Ya. 1 triliun, 1 sampai 2 triliun. Kebayang nggak kalian punya uang sebanyak itu? Mungkin belum kebayang gitu ya. Coba dirasa-rasa dulu aja gitu ya. Nah, artinya ada seorang yang kaya raya juga merasa bahwa kalau dia sukses dia bisa membeli barang-barang mahal, jet pribadi, ya, kapal pesiar pribadi. Kapal pesiar subhanallah kan, gede banget. Di sana ada orang-orang yang bayar untuk liburan, sekali bayar 20 sampai 30 juta. Dikali 1000-an orang, ada kolam renang, kapal pesiar gitu kan. Ada apa lagi? Ada lapangan golf, lapangan futsal barangkali dan sebagainya. Tapi dia memiliki sendiri karena menurut dia sukses dia itu ketika banyak uang lalu kemudian dia membeli apa yang dia inginkan. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu Mark Cuban. Dia punya klub bola, dia punya klub NBA, ya. Dan kemudian menurut dia sukses itu, orang yang kaya raya lagi mengatakan bahwa sukses itu ketika kita bisa berolahraga, mempunyai tubuh yang sehat, maka kita sukses. Uang kalian punya 100 miliar misalkan, tapi kalian tiap minggu keluar masuk rumah sakit, mau nggak?
Enggak juga, gitu ya. Jadi definisi sukses menurut orang-orang yang kaya raya itu tadi, yang pertama tadi apa? Dicintai orang lain. Yang kedua, bisa menolong orang lain. Yang ketiga, memberi apapun. Dan yang keempat adalah kesehatan. Jadi bermacam-macam sukses itu. Contoh, sukses yang kecil itu kalian misalkan biasa bangun subuh jam 6 pagi. Kadang-kadang bangun subuhnya pas sholat duha. Jadi satuin antara sholat subuh dan sholat duha karena jam 7 pagi gitu ya. Nah, ketika kalian bisa sholat subuh di tepat waktu, maka kalian pun sebenarnya sudah sukses. Jadi kira-kira kalau kita pengen mencapai sukses yang besar, harus dimulai dari sukses yang kecil-kecil terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman tidak bisa menghargai kesuksesan yang kecil, maka mustahil teman-teman akan mendapati sukses yang besar. Kemudian kita harus ada pembanding. Ya, kalau tadi pembandingnya adalah orang-orang kaya, sukses menurut pandangan, misalkan buku orang-orang terkenal, gitu ya. Nah, kira-kira sukses menurut Islam, menurut agama kita kira-kira apa? Ada yang bisa menjawab? Sukses menurut Islam adalah sholat lima waktu, kata ibu masuk surga gitu. Ini sukses yang paling tinggi gitu ya. Kita pengen yang dijawab dulu deh gitu, yang real dulu yang kita lakukan. Ayo, yang bisa menjawab dikasih satu silver pick lagi. Ya. Sukses menurut Islam itu apa? Menurut agama kita itu apa? Ada yang bisa jawab? Oh ini udah sorry, jangan tahu lagi bagi-bagi yang lain. Oke, dan yang belakang ada yang ingin menyumbangkan satu ide. Sukses menurut Islam itu bagaimana? Selalu berikhtiar. Apalagi? Berdoa. Terus? Ya sudah menjawab ya. Oke, ini kita tolong kasih coba. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kita ya. Yang penting kita maju aja dulu ya. Oke. Jadi sukses menurut Islam itu yang pertama yaitu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Ya, kita harus bersyukur. Motor butut teman-teman ya, kalau punya motor butut dan punya motor bagus, itu adalah motor yang diimpikan oleh tetangga teman-teman. Ya, oleh saudara teman-teman. Rumah yang teman-teman miliki hari ini itu adalah impian orang-orang yang ngontrak seluruh hidupnya. Ya, mata teman-teman yang indah yang hari ini melekat di wajah teman-teman, itu adalah harapan besar orang yang tidak punya mata hari ini. Ya, kaki teman-teman, dua kaki ini, itu adalah impian orang yang tidak punya kaki, yang selama ini dia sulit beraktivitas. Ya. Jadi semua yang menempel kepada tubuh teman-teman itu adalah kenikmatan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kira-kira kaya itu, uang itu, berlian itu bisa nggak kita bandingkan dengan tubuh yang melekat dalam diri kita? Saya kasih contoh. Kalau orang miskin itu adalah orang yang nggak punya duit. Kira-kira nih kalau di antara teman-teman ada yang merasa miskin, oh saya miskin, uang jajannya cuma 5.000, cuma 10.000 misal, ya. Ada datang nih, Pak Aris, tahu Pak Aris kan teman saya gitu, tetangga saya. Pak Aris datang, siapa yang uang jajannya 5.000 merasa miskin? Saya. Ya udah, saya sudah nelfon Bill Gates, kata Bill Gates mau dikasih 100 miliar, ya kan? Seneng nggak? Senang gitu ya. Wah saya mau dapat uang. Tapi syaratnya besok pagi ketika bangun sudah meninggal. Mau nggak? Atau besok pagi diambil satu matanya dengan ditukar dengan 100 miliar. Mau nggak? Jadi ketika kita berpikir tentang dunia ini, tentang uang dan uang sukses itu, maka sebenarnya itu adalah sukses yang paling sederhana. Karena diri kita saja, mata kita, kedua tangan kita, mulut kita, semua organ tubuh kita itu tidak bisa dilihat dengan uang, lebih mahal. Jadi jangan pernah merasa miskin, jangan pernah merasa tidak punya apa-apa. Di mata Allah itu sama, ya. Kecuali adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Menurut Islam bersyukur. Teman-teman misalkan keterima PNS, gajinya misalkan baru masuk 4 juta,
Ngurus tunjangan A, B, 6 juta rupiah. Ya. Tapi karena kita merasa awal bulan kita beli A, beli B, beli C, beli D gitu kan, tidak di manage, akhir bulan sudah tidak punya uang. Gitu kan, akhirnya kita ngeluh, ternyata uang itu tidak cukup. Pengennya banyak lagi, pengennya gajinya lebih besar lagi, gitu kan? Seperti itu nggak kira-kira kebanyakan manusia? Ya. Padahal rezeki manusia itu sudah dijamin. Nih, teman-teman, kalau tidak bekerja sekalipun, insya Allah teman-teman bisa makan. Mau dibuktikan? Ya. Ketika saya baca, gitu ya, ada sebuah problem. Ya. Sebuah problem bukan hanya para bidan, tapi seluruh sarjana yang ada di Indonesia itu kesulitan sekali untuk mencari pekerjaan. Saya kadang menangis, ya Allah, gitu ya. Ketika saya baca semalam itu, saya coba searching di YouTube, gitu ya. Banyak bidan yang, punten ya, tidak bekerja selama 4 tahun. Sampai dia lupa, namanya SIP itu apa itu? Surat izin apa ya? Apa gitu kan, SIP atau apa gitu. Sampai sudah hangus, tidak bisa bekerja lagi. Ketika pengen bekerja, ilmunya sudah tidak ada, sudah insecure dan sebagainya. Itu banyak sekali, gitu kan? Itu berawal dari sesuatu hal yang salah di dalam pola pikir kita. Nanti kita bahas. Oke, yang pertama itu, jadi harus bersyukur. Kemudian yang kedua, menerima semua takdir yang Allah gariskan untuk kita. Ya. Coba teman-teman bayangkan, kalau teman-teman lahir di Korea, jadi artis terkenal Korea, bangga nggak? Bangga nggak kira-kira? Senang nggak kira-kira? Bisa jadi senang, ya. Dengan kekayaan yang banyak, kemudian menjadi fansnya seluruh dunia. Tapi teman-teman bukan Islam, tapi teman-teman adalah seorang yang kafir. Ya, teman-teman lahir di Bollywood atau di Hollywood, jadi artis Amerika, terkenal, duitnya banyak, tapi bukan Islam. Kira-kira rugi nggak kita? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan teman-teman dari seorang ibu yang Muslim. Ini kira-kira pertanyaannya, yang bisa menjawab, ntar aja terakhir deh. Jadi nggak tahu lagi masalah sebagainya. Bayi yang terlahir dari seorang ibu, ini teman-teman nanti kalau jadi bidan insya Allah, gitu ya, akan megang puluhan bahkan ratusan bayi. Kira-kira bayi yang terlahir dari seorang ibu yang kafir, seorang ibu yang Kristen, Yahudi, Nasrani, kira-kira bayinya agamanya apa? Ikut ibunya yang menyebutkan. Apa lagi? Agama bayi itu apa? Belum ada agama. Tapi di sini dia 30 juta Al-Quran, yang mana anaknya? Ada yang ngomong 30 juta Al-Quran. Oh ini betul. Masih hafal kan? Masih mungkin? Masya Allah. Ya. Nah, kita tanya orang yang habis 30 juta Al-Quran, bayi yang terlahir dari seorang ibu Nasrani, agamanya apa? Belum ada agamanya. Belum ada jawaban yang cocok. Ya. Misalkan teman-teman terima CPNS, tapi harus kerja di Papua misalkan, ya. Mau diambil nggak kerjaannya? Mau, karena PNS gitu ya. Next bisa kita minta pindah gitu ya. Nah, seluruh bayi yang terlahir daripada seorang rahim perempuan, siapapun itu orang tuanya, mau orang tuanya Majusi, Nasrani, kemudian Kristen, bayi tersebut adalah bayi yang fitrah. Fitrah itu artinya bayi tersebut adalah Islam. Bahagia di dunia, tapi tidak pernah akan merasakan bahagia di akhirat. Tapi ketika lahir di Indonesia, misalkan orang tuanya biasa aja, bukan seorang pejabat, orang yang sangat biasa saja, tapi mereka Muslim, kemudian mendidik teman-teman semuanya menjadi seorang Muslim, maka satu tiket teman-teman sudah akan masuk ke dalam surga. Karena Nabi Adam itu ketika dihukum dari surga, maksudnya kemana? Dia Nabi Adam ketika makan buah waldi, dihukum sama Allah, beliau kemana? Ke bumi. Jadi Nabi Adam merasakan neraka juga enggak? Merasakan neraka? Enggak. Ya. Makanya kalau kalian kaum muslimin, pasti kalian akan mendapati diri kalian masuk surga. Tapi ada juga yang nggak mau masuk surga, bagi yang nggak mau. Ya, ada yang nggak mau masuk surga? Mau semua. Ya. Tahu nggak sih surga yang paling rendah? Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Jadi surga yang paling rendah nih. Kalau teman-teman punya keinginan
sulit untuk dicapainya. Butuh effort, gitu ya, butuh kekuatan pikiran, tenaga, uang, yang kemudian kita mengejar yang kita ceritakan. Bisa dapat, bisa juga enggak. Tapi kalau teman-teman masuk ke dalam surga yang paling rendah saja, 1000 permintaan teman-teman itu dikalikan 2. Misalnya teman pengen rumah terbuat dari emas, pengen mobil terbuat dari emas, pengen suaminya berubah jadi Lee Min Ho gitu kan, atau artis Korea atau siapa, atau David Beckham dan sebagainya, maka dikalikan 2 kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah kenikmatan kita berislam dan teman-teman menjadi orang Indonesia sekolah di Geraha Wisada apa? Geraha Wisada, gitu, dan ketemu dengan saya hari ini, alhamdulillah. Ya. Dan yang ketiga, yaitu bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ya, ada yang tahu tentang istidros? Ada yang tahu nggak? Apa itu istidros? Ya, orang yang diberikan harta yang banyak, uang yang banyak, ya, kekayaan yang banyak, kenikmatan yang banyak, tapi dia tidak pernah bisa beribadah. Ini saya ingin teman-teman lihat semuanya. Misalkan teman-teman, next punya banyak keahlian, punya kerja jadi ASN, pulangnya kemudian buka praktek di rumah. Pengen gak kayak gitu? Pengen ya. Tapi karena saking capeknya, ngejar-ngejar dunia, jadi dosen juga, di rumah sakit juga, di rumah buka praktek juga, wah dia ambil semuanya gitu ya. Kalau cek orang Sunda mana? Maruk, bukan maruk gitu, kayak maruk gitu. Dia ambil semuanya. Tapi karena teman-teman sibuk melayani di sana sini, waktu zuhur terlewat, ya. Waktu sholat asar terlewat, waktu maghrib melayani. Yang pada akhirnya semua sholat teman-teman itu menjadi tidak tepat waktu. Terus buat apa uangnya? Saya yakin maka uang yang dihasilkan daripada menelantarkan ibadah kepada Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dan selamatkanlah orang tua kami, Ya Allah. Ampuni juga kami apabila kami selama ini banyak menzalimi mereka, kedua orang tua kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah sisa umur kami untuk bisa berbakti dan berbalas budi kepada kedua orang tua kami, Ya Allah. Ya Allah, bahagiakan dan muliakan kedua orang tua kami di sisa umurnya, Ya Allah. Ya Allah, sampai detik ini capaian-capaian kami, kesuksesan kami di masa yang akan datang tentu saja atas doa-doa kedua orang tua kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah akhir hayat mereka dalam keadaan husnul khatimah, Ya Allah, penuh dengan keberkahan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni juga dosa guru-guru kami, Ya Allah, dosa teman kanan dan kiri belakang kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah Akbika Husada Cirebon sebagai pelopor pencetak bidan yang profesional dan berakhlak Islami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkanlah alumni Geraha Husada mendapatkan pekerjaan dan meraih mimpi-mimpinya di masa yang akan datang, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah kehidupan kami, ridhoilah setiap aktivitas kami, Ya Allah, karena ridhomu ya kemudian kehidupan kami menjadi berkah, Ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuhu.